Kita hari ini akan membahas gimana supaya ikan itu cepat jumbo atau besar. Oke, hari ini kita akan bahas. Simak aja video Iwan Sahabat Koi. Kita bahas dari A sampai Z supaya teman-teman bisa memahami, terutama pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan membahas gimana caranya ikan itu tetap besar atau jumbo. Karena pertanyaan itu banyak dipertanyakan di komentar atau di Facebook, grup Kolam Minimalis, semua grup termasuk banyak. Tapi saya ucapkan dulu terima kasih banyak yang udah subscribe atau yang udah nonton channel Iwan Sahabat Koi. Karena dulu mempunyai channel Iwan Anak Pematang karena udah ada permasalahan. Jadi untuk channel itu udah nggak aktif, jadi kembali ke channel yang baru dengan atas nama Iwan Sahabat Koi. Dulu pernah saya bahas pertanyaan-pertanyaan seperti itu di YouTube saya. Oke, untuk teman-teman tidak lupa-lupanya atau selalu saya mengucapkan terima kasih banyak yang udah subscribe atau yang selalu mensupport Iwan Sahabat Koi. Oke, yang pertama kita bahas untuk ikan cepat besar itu berapa sih yang kita inginkan sebagai penghobi? 40 cm atau 50 cm, 60 cm, kan tentu ada target tertentu yang kita inginkan. Yang pertama yang untuk ikan cepat besar itu yang pertama adalah gain. Gain itu bisa urutannya pertama ataupun bisa terakhir, tergantung teman-teman yang membahasnya. Yang pertama itu kalau menurut saya ya gain ya. Gain itu apa Om? Gain itu adalah indukan yang kita keeping itu atau anakan yang kita keeping dari berapa? Memang kita keeping itu dari 16 cm atau 15 cm sampai 25 itu sangat bagus untuk kita keeping untuk memastikan itu ikan atau kita pelihara tadi bisa besar ataupun bisa jumbo gitu teman-teman ya. Untuk gain tadi yang paling bagus itu di atas 70 cm ke atas, 70 sampai 80 ataupun 90. Bahkan ada yang 1 meter untuk gain atau indukan yang kita akan pelihara untuk anakannya gitu teman-teman. Gain paling mendukung. Itu yang paling utama. Kedua, pemberian makan. Untuk pemberian makan ini minimal untuk proteinnya di atas 40 lah, 40 sampai 55 untuk proteinnya. Protein tinggi pasti untuk pakan berkualitas atau bisa jamin untuk pasti mahal juga itu untuk ikan untuk masalah pakan. Dan pemberiannya juga yang jelas untuk isi pemberian makan itu teratur, bisa 2 jam 1 kali atau 3 jam 1 kali. Yang jelas pemberian makan nggak cukup 1 kali dengan 3 kali ataupun 2 kali, itu merupakan maksimal yang kita inginkan. Minimal ya bisa 7 sampai 8 kali untuk pemberian makan. Dan pemberian makan juga kita berikan secukupnya juga. Kalau terlalu banyak juga akan mengakibatkan amonia atau kotoran di kolam. Kita berikan makan secukupnya. Makanya teman-teman penghobi biasanya ada menggunakan auto trader supaya jam makannya teratur atau bisa diatur per jam atau per 3 jam atau 2 jam itu untuk teman-teman. Pasti ikannya berkualitas ataupun jumbo dan budinya pasti mempunyai bagus ya kalau menggunakan auto trader. Kalau saya sendiri belum menggunakan auto trader karena saya lebih senang manual atau pemberian makan secara langsung pakai tangan. Kalau auto trader biasanya teman-teman punya kesibukan tinggi atau mau pulang kampung dia pasti menggunakan auto trader. Dan saya sendiri ya kemungkinan bisa jadi, tapi untuk ke depan. Tapi untuk saat ini saya masih menikmati untuk pemberian makan secara manual atau menggunakan tangan. Itu teman-teman ya. Jadi pertama dari gain, kedua pakan, dan untuk ketiga yang penting juga kepadatan kolam. Untuk kolam itu minimal kepadatannya ikan 1 sampai 3 ekor untuk kepadatan ikan per 1 ton. Jadi ikan bisa maksimal dan pembesaran juga bisa maksimal, berat ikan bisa maksimal. Dan untuk pemberian makanan juga nggak terlalu berebutan kalau untuk ikannya itu sedikit. Itu untuk teman-teman pemberian makannya teratur, kepadatannya ikannya juga
sedikit, jadi semuanya bisa maksimal. Dan untuk sirkulasi ataupun DO yang ada di kolam itu sangat penting juga, makanya teman-teman kalau dia kolamnya gede, dia biasanya mempunyai arus atas, arus bawah maupun aerator yang sangat gede untuk menghasilkan oksigen atau DO yang ada di kolam itu. Jadi supaya ikan itu lebih lincah, lebih pergerakannya lebih cepat. Jadi untuk DO tadi sangat penting untuk di kolam. Atau untuk sirkulasinya juga minimal per 1 ton itu 3 kali lipat dari jumlah debit air yang ada di kolam. Itu untuk persirkulasian kolam itu sendiri. Jadi saat ini ada 3 faktor supaya ikan itu tetap besar. Yang pertama, gen. Kedua, pemberian makan. Ketiganya, kepadatan ikan. Dan kelimanya, faktor penunjang kolam itu sendiri. Atau untuk teman-teman bisa menguji untuk ikan sendiri, bisa menggunakan kolam set atau kolam diameter 1 kali diameter 1 meter, diameter 1 meter atau diameter 32 meter. Itu bisa kita gunakan atau untuk dicoba sebagai camping. Teman-teman juga banyak yang menggunakan kolam set sebagai dicoba atau sebagai camping. Nah, itulah tujuan dari biasanya teman-teman mengadakan camping kontes atau KC itu bertujuan untuk kita belajar cara memelihara ikan koi atau merawat ikan koi, atau menguji kemampuan kolam atau menguji kemampuan kita sendiri sebagai penghobi untuk camping ikan itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin penjelasan yang sangat singkat ini bisa dipahami. Apabila ada perbedaan untuk teman-teman senior bisa ditulis di kolom komentar atau bisa ditambahin dari teman-teman, karena untuk sifatnya kolam atau penghobi itu lain kolam atau lain orang, lain pengalaman, karena berbeda orang bisa berbeda pengalaman. Tapi yang jelas pasti untuk teman-teman menganjurkan pasti dia untuk utama ikan besar itu gen, itu yang paling utama ya. Oke, mudah-mudahan diskusi atau sharing di pagi hari ini bermanfaat bagi teman-teman di pemula. Saya akhiri video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Iwan Sahabat Koi. Salam satu hobi buat teman-teman. Oke.